Idza lam aghib anka fi aklika qata'tuka 'anis sa'i lahu. Apabila aku tidak hilang dari angan-anganmu, fi aklika, ketika engkau sedang bersantap, tetap dalam pikiranmu yang segar, ingat kepadaku, qata'tuka 'anis sa'i lahu, maka akan kuputus usaha kamu untuk mendapatkan makanan. Artinya ketika engkau dalam keadaan makanan selalu ingat akan nikmatku, maka ke depan rizkimu akan kulancarkan, akan dimudahkan, tidak perlu susah payah. Nah, ini masih sejalan dengan wala in syakartum la azidanakum, kalau kamu bersyukur akan saya tambahkan nikmatnya. Artinya orang yang ketika makan ingat kepada Allah bahwa ini diberi makan oleh Allah, maka ketika kamu akan cari makan yang akan datang akan diberi kemudahan. Kenapa demikian? Karena biasanya ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita tidak pernah ingat Allah kok. Pada umumnya ketika kita menyadari bahwa kenikmatan itu dapat kita capai, kita peroleh karena kita telah berusaha dan bersusah payah. Maka yang dibanggakan adalah prestasi yang pernah Anda capai. Saya bisa hidup mewah seperti ini karena saya berjerih payah. Maka dia menikmati kehidupannya sebagai jerih hasil dari jerih payahnya. Berbeda ketika kita dapat rezeki, ketika kita sedang makan, kita tetap ingat bahwa kita lagi dikasih makan sama Allah. Maka ketika itulah kamu tidak akan mendapat kesulitan untuk mencari makan ke depan itu. Yang dapat kita ambil dari pelajaran ini bahwa kita bersyukur itu hendaknya berkesinambungan dalam menikmati apapun yang kita peroleh. Itu selalu dalam kesadaran diri ini adalah nikmat Allah dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisakah kita membimbing hati kita untuk demikian? Bisa. Kapan? Ketika kamu sering mengalami penderitaan, sering mengalami kegagalan, dan ketika mendapat keberuntungan yang diperoleh secara kebetulan, baru kamu merasa ditolong oleh Allah. Tapi ketika kamu yakin bahwa aku punya persyaratan, punya peralatan, punya fasilitas, punya modal, dukungan orang tua, mertua, dan sebagainya, maka Allah akan hilang dari segala kesadaran kamu ini. Saya enggak. Abdi fi hadrati, hambaku yang selalu bersimpuh di kehadiratanku. Jadi hambaku yang konsekuen, konsisten, yang selalu bersimpuh di hadapanku, di kehadiratanku. Yaral isma la yumlaku min duni, atau la yamliku min duni hukman, adalah hambaku yang dalam kehadiratanku melihat isim itu tidak memiliki kekuatan apapun tanpa aku. Nama sekedar nama tidak memiliki kekuatan apapun tanpa aku. Wadzaka maqamul buhuti, itulah yang disebut dengan maqam al-buhut, yaitu satu tingkatan, satu level orang yang sudah dalam kekaguman, ketercengangan, mengagumi. Kalau orang kalau orang hatinya sudah mampu mengagumi, huwa akhiru ma waqafat fihil qulub, itulah akhir tahapan hati, tahapan di mana hati berhenti mengerti. Artinya itulah akhir pemahaman hati. Jadi kalau kita memahami Tuhan sampai tingkat mengagumi, itulah puncak pemahaman hati. Itulah tingkat pemahaman keimanan, kepercayaan kepada Tuhan yang ada di hati kita. Itulah sebagai tingkatan terakhir dari pemahaman hati kita tentang Tuhan. Kalau sudah sifatnya mengagumi, bukan hanya sekedar mempercayai adanya, tapi sudah
mengaguminya. Sementara kita yang mengaku percaya adanya Allah, tapi kebanyakan belum sampai kepada tingkat mengaguminya. Kenapa? Karena tidak mampu memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Ingin saya buktikan bahwa Anda belum memahami tanda-tanda kebesaran Allah, ya kan? Allah mengatakan, aku bikin warna kulit berbeda-beda, warna bahasa berbeda-beda, termasuk agama berbeda-beda, ideologi berbeda-beda. Itu adalah tanda-tanda kebesaranku. Wa min ayatihi ikhtilafu alwanikum wa alsinatikum. Warna kulit berbeda-beda, bahasa berbeda-beda. Lagi wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila, dan bangsa-bangsa yang berbeda-beda, suku berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan yang ada di dunia ini adalah tanda-tanda kebesaranku. Bukannya kamu mengagumi kehebatan Allah, melihat agama bermacam-macam, bahasa bermacam-macam, suku bermacam-macam, bukannya muncul kekaguman kepada Allah yang hebat, malah membuat kamu marah